Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Dengan BPI, makin cerdas, makin soleha. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kita belajar BPI untuk pertama kali di semester 2. Semoga Ananda masih tetap semangat ya. Ayo kita niatkan diri untuk menjadi lebih baik lagi, lebih menjaga ibadah kita, lebih menjaga semangat belajar kita, dan lebih semangat lagi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Namun sebelumnya, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan lainnya menjadi makmum. Hal yang memperbolehkan seseorang meninggalkan sholat jamaah di masjid. Pertama, sakit. Kedua, hujan lebat, udara dingin, dan angin kencang. Ketiga, lapar, sedangkan makanan sudah dihidangkan. Keempat, buang air besar atau kecil. Keutamaan sholat berjamaah. Pertama, mendapatkan pahala 27 kali lipat. Yang kedua, penghapus dosa. Ketiga, didoakan oleh para malaikat. Hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, sarana saling kenal sesama muslim, mempererat ukhuwah, mengetahui kondisi masing-masing. Kedua, menebarkan kasih sayang dan saling berlemah lembut. Yang ketiga, saling bermusyawarah dan bertukar pikiran sesama jamaah. Yang keempat, untuk menampakkan kesatuan dan persatuan umat muslim. Yang kelima, setiap langkah kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka dosanya berguguran. Aturan sholat berjamaah di sekolah. Satu teman kita diminta ustadz atau ustazah untuk mengumandangkan azan. Kemudian, kita sebagai siswa berwudu. Setelah berwudu, menunggu di ruang sholat dengan tertib. Duduk rapi, membuat shaf, meniru kalimat azan, berdoa sesudah azan, dan dilanjutkan sholat sunnah rawatib. Kemudian setelah berkumpul, dikumandangkanlah iqomah. Siswa merapikan dan meluruskan shaf sholat. Siswa yang sudah ditunjuk untuk menjadi imam segera mempersiapkan diri, lalu membacakan penggalan hadis tentang kesempurnaan sholat. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Kemudian setelah salam, siswa berzikir dan berdoa sesuai tuntunan. Begitu pentingnya sholat fardu berjamaah hingga Rasulullah SAW memberikan banyak penekanan. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah pernah kedatangan seorang laki-laki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Kisah ini menandakan bahwa sholat jamaah itu adalah penting sekali. Meskipun seorang itu buta, saat dia masih bisa mendengar panggilan azan, maka dia wajib menjalankan sholat berjamaah tersebut. Bagi seorang wanita, sholat di rumah lebih utama dibandingkan di masjid. Jika sholat berjamaah wanita bersama wanita yang lain, maka imamnya itu tidak berdiri di depan, tapi berdiri di tengah-tengahnya. Seandainya ada 2 orang perempuan yang sholat berjamaah, maka imam itu ada di sebelah kiri makmum. Itulah tadi materi kita tentang sholat berjamaah. Bagi Ananda Solehah, tetap bisa sholat berjamaah di rumah dengan ibunda ya. Ibunda sebagai imam, Ananda sebagai makmum.
Ibunda ada di sebelah kiri Ananda dan Ananda ada di sebelah kanan Ibunda. Tidak lupa Ananda membacakan iqomah sebelum sholat berjamaah dimulai. Nah, Ananda, itulah pelajaran kita hari ini. Ustazah minta maaf atas kekurangan-kekurangan Ustazah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.